Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, tersaudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam sapaan masa kini, dalam sapaan media sosial atau YouTube, sering disebut dengan guys. Semoga semua sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Demikianlah bunyinya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Tersaudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah mengetahui bersama bagaimana kelebihan orang-orang Yahudi, bahkan seperti yang diakui dalam nats ini, bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Mereka juga adalah orang-orang yang sangat kuat di dalam satu prinsipnya. Apa yang mereka sukai, mereka akan tekuni, mereka akan geluti dengan serius. Itulah salah satu ciri dari mereka. Dan itu juga harus kita akui bagaimana kelebihan mereka seperti yang diakui oleh dunia juga. Pertama-tama Tuhan Allah mempercayakan firman kepada mereka. Mereka lah bangsa yang terpilih. Mereka lah bangsa yang diberkati oleh Allah melalui nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub, tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, yang membuat mereka semakin diperhitungkan dari sisi sejarahnya, dari sisi agama maupun kepercayaannya. Bahkan hingga pada saat ini dalam hal teknologi, mereka juga termasuk orang yang disegani oleh dunia. Tersaudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tapi terkadang superioritas itu, keunggulan itu, kelebihan itu menjadi salah gunakan, menjadi salah paham, sehingga itulah yang terjadi dalam situasi kondisi dalam nats ini, bahwa ada orang Kristen yang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka selalu lebih hebat, yang selalu menekankan Tauratnya,
yang selalu menekankan tentang hal-hal tertentu seperti sunat. Lalu orang Kristen dan Yahudi di luar Yahudi mengatakan bahwa kamilah yang benar karena kami menekankan anugerah dari Allah itu sendiri. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka dari gambaran ini sebenarnya menggambarkan sifat-sifat manusia pada umumnya. Bagaimana dia tidak menyadari kelemahannya, tetapi justru ia meninggikan hatinya. Bagaimana kita di hadapan Tuhan yang penuh dengan dosa, tetapi dalam hal penampakannya kita masih sangat sombong, sangat angkuh kepada Tuhan itu sendiri. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sifat-sifat kekurangan mereka menggambarkan sifat-sifat kekurangan manusia juga. Bahwa dia berdosa, tetapi dia malah mengunggulkan dirinya. Dia tidak benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan hal yang salah, tetapi ia tidak menyadari itu. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah kelemahan kita sebagai umat manusia. Dan perjalanan kehidupan mereka yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan penyimpangan, kesalahan yang mendatangkan murka Allah, lalu Tuhan memperingatkan melalui memberikan firman, tetapi tidak dihiraukan. Lalu Tuhan memberikan teguran, tetapi kita merasakan penderitaan. Dan akhirnya penderitaan itu membuat banyak orang bersungut-sungut kepada Tuhan. Banyak orang melakukan ratapan, tangisan. Padahal jika dipikir itu adalah akibat dari dosanya sendiri. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, dosa, peringatan dari Tuhan, hukum sebagai peringatan, penderitaan. Lalu pada akhirnya Tuhan juga tetap menunjukkan bahwa Dia tidak membiarkan manusia itu, bahwa Tuhan tetap mengasihi manusia itu. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah perbandingannya bangsa tersebut, orang Yahudi tersebut dengan manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan penyimpangan, ketidakbenaran, ketidakadilan. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya. Terus dari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bahwa dalam minggu ini kita akan melihat, kita akan memahami bagaimana kesetiaan Allah itu. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan Allah? Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan Allah dipakai dalam tetap, teguh hati, berpegang teguh, dan lain sebagainya. Tetapi kita akan melihat beberapa hal, setidaknya ada 4 poin yang menunjukkan kesetiaan Tuhan, kesetiaan Allah. Yang pertama, kesetiaan Allah adalah anugerah. Karena Tuhan lah yang memberikan. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah pemberian Tuhan. Bukan karena manusianya, bukan karena kebaikannya, bukan karena kekudusannya atau lain sebagainya. Tetapi ingat, yang pertama adalah Tuhanlah yang memberikan. Anugerah dari Tuhan itu sendiri. Itulah kesetiaan Allah yang pertama. Kemudian kesetiaan Allah yang kedua adalah pengampunan dosa. Sudah disebutkan tadi bagaimana kelemahan manusia itu, tetapi Tuhan tetap memberikan peluang, tetap memberikan jalan, tetap memberikan solusi,
tetap memberikan kesempatan, marilah kepadaku, hai orang-orang yang berdosa. Bahwa Tuhan tidak menginginkan kematian orang yang jahat. Tuhan menginginkan perubahan, pertobatan dari orang-orang jahat menjadi lebih baik lagi. Dalam hal itu kita mau melihat bahwa posisi kita dari yang tidak layak, posisi kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kehinaan, tetapi Tuhan memberikan pengampunan dosa. Tuhan melayakkan kita. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, dari hal yang tidak berguna, dari hal yang tidak bernilai, dari hal yang sangat hina dina, tetapi Tuhan mengangkat kita menjadi seturut dengan gambarnya. Tuhan mengangkat kita menjadi kudus. Terus dari yang dikasih oleh Kristus Yesus, kemudian yang ketiga dari firman ini kita akan melihat kesetiaan Allah. Yang ketiga adalah pemberian dari Allah itu, dan kebenaran berasal dari Allah. Bahwa ingat saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita semua ini Allah yang dibenarkan oleh Tuhan. Jika seperti dalam konteks tadi, Kristen Yahudi, Kristen non-Yahudi masih berdebat tentang siapa yang lebih benar, tentang pemahaman kami yang lebih benar, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ternyata semua mereka sama-sama dikasihi oleh Allah, bahwa semua mereka sama-sama diberkati oleh Tuhan menuju kepada jalan yang benar dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan. Bahwa semua mereka yang berbeda latar belakang tadi, yang berbeda pemahaman tadi, harusnya menjadi satu di dalam Kristus. Bahwa segala sesuatunya, kepercayaan kita berwujud kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kepercayaan kita, iman kita, perbedaan kita, jalan kita, cara kita, semuanya harus mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kemudian kesetiaan Allah yang keempat dari hal ini adalah kasih dari Tuhan itu sendiri. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, kesetiaan Tuhan itu menunjukkan dalam wujud kasih daripada Allah itu sendiri. Bahwa penampakan Tuhan itu telah hadir dan menjadi nyata dalam kehidupan manusia oleh karena kasihnya itu sendiri. Sehingga Tuhan Yesus selalu mengajarkan ajaran kasih, karena kasih itulah salah satu perwujudan dari kehadiran Allah. Bahwa kasih itu adalah salah satu kehadiran Kristus Yesus. Bahwa kasih itu adalah salah satu hal pokok, hal besar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita mampu melakukan kasih, maka percayalah bahwa Roh Kudus juga sedang bekerja dalam kehidupan kita. Terus dari yang dikasih oleh Kristus Yesus, kalau ada 4 poin tadi yang disampaikan, bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya melalui anugerah, melalui pengampunan dosa, melalui pembenaran dari Allah, melalui kasih Allah. Bagaimanakah umat manusia, umat yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini setia kepada Tuhan Allah? Bahwa dalam masa-masa ini juga kesetiaan kita bisa teruji. Kesetiaan kita akan terus tertantang oleh perkembangan zaman. Bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan juga diperhadapkan dengan situasi-situasi yang bermacam-macam, yang berkembang,
yang tidak terduga, yang sangat pesat. Lalu bagaimanakah kesetiaan umat Tuhan pada masa kini? Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai refleksi pada saat ini, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Jika pada saat ini kita sangat banyak memakai alat-alat teknologi, media komunikasi yang sangat membantu kita, bahwa di balik hal-hal yang kita pakai pada saat ini ada orang-orang besar yang berpikir besar. Contohnya Facebook, Mark Zuckerberg. Contohnya Twitter ada Jock Dorsey, WA ada Jan Koum, YouTube Steve Chen dan kawan-kawannya. Lalu kita semua mengarah kepada karya-karya mereka. Mereka berpikir besar apa yang dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga karya mereka dibutuhkan oleh orang banyak. Tetapi pada masa kini, di sini juga saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ataukah kita juga akan semakin tergerus oleh zaman? Ataukah kita mempunyai hal-hal kebiasaan yang buruk akan hal tersebut? Lalu bagaimana tanggapan kita? Lalu bagaimana sikap kita? Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang bijaksana, tentu dapat menggunakan teknologi untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang positif. Tetapi satu pesan juga, bahwa nanti semuanya ini tidak menghalangi kecintaan kita, tidak menghalangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan ini menjadi refleksi bersama bagi kita, bahwa bagaimana nantinya setelah masa pandemi ini kita akan tetap setia kepada Tuhan. Bahkan harus lebih mendekatkan diri, bahkan harus lebih tekun dari sebelumnya. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari penyampaian itu hendak mengatakan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, perkembangan-perkembangan, silahkan berpikir maju, silahkan menerimanya. Tetapi ingat, ada juga filter, ada juga saringan, bahwa kita mempunyai iman dan pendirian yang teguh. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sehingga pada saat-saat sulit ini, pada masa pandemi ini yang hampir dirasakan oleh seluruh manusia di dunia ini, kita dapat melihat hal-hal yang baik, kita dapat melihat hal-hal yang positif. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai orang beriman tentu akan banyak perubahan-perubahan ke depan, tentu akan banyak perkembangan-perkembangan selanjutnya. Nah, disinilah sikap kita, kesetiaan kita kepada Tuhan akan teruji. Oleh karena itu, saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tetaplah setia kepada Allah, karena Allah setia kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkanlah seluruh jemaat-Mu, seluruh umat di dunia ini, terutama bagi mereka yang menjadi korban virus corona. Kiranya Tuhan yang selalu mendampingi mereka, menguatkan mereka, memberikan kesehatan, memulihkan mereka, dan juga Tuhan senantiasa menjagai keluarganya. Ya Allah Bapa di surga,
Segala sesuatu dalam hidup kami selalu berserah kepadamu, karena Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.